Weh. Ih. Ih. Akbar. Siapa yuk? Oke. Eh. Oh, ih. Akbar. Pantesan tadi saya itu. Apa itu lo? Wah. Akbar. Wah. Aduh. Bentar, Pak. Allah Akbar. Allah. Allah Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Aduh. Bentar, Pak. Aduh nih. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ya Allah Akbar. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini saya airnya nggak ada soalnya lur. Aduh, kok aku maning, bah. Tahan, bah. Tahan, bah. Ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk ya Allah untuk menyembuhkan Mbah Tani ya Allah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Oh, Akbar. Oh, Akbar. Terima kasih Allah. Silupat ini. Hah? Silupan. Silo. Bisa ya Allah. Air. Tiba-tiba datang air. Narul Hayat. Halo, apa? Mbah. Ini saya. Narwin Arya. Bisa nih. Udah. Gimana? Tenang. Aman. Sehat. Langsung hilang, Bok. Tapi kalau Mas Renggis. Ya, alhamdulillah. Ini gimana ceritanya, Mbah? Oh, Akbar. Kayak gini. Si Bapak yuk. Aku mikir sempat melaku, cuma melakukan ini melakukannya lah, mau aku lemas baci. Jadi kan, ya mau dia kan pisahkan itu. Setelah saya berpisah kalau kamu itu malah ada serangan yang tiba-tiba itu tanpa perwujudan, Mas. Dahsyat banget, yakin. Sempat menyebutkan pengikut siapa atau apa, Wah? Ya enggak sih, tapi kan saya pastikan itu dari Kargala, Mas. Allahu Akbar. Tapi kan dia tidak menampakkan wujudnya, dia langsung menyerang, dado. Saya nggak sempet ini loh, ngelawan loh, langsung akhirnya saya tepar itu kan. Ya. Nah pas saya
bisa sadar sedikit, saya langsung meradak jalan. Yang penting saya bawa HP saya. Nah, saya tripod aja saya masih ingat nggak dibawa ini. Tripod perangkat HP tok. Selamat iya. Ya nggak apa-apa. Jadi ada itu loh maksudnya. Enggak, maksudnya kamu bisa di sini. Bukannya kamu sama Mas Bombok? Iya. Memang tadi juga apa? Ini saya menuju ke sini saja, ini petunjuk isaroh batin, wah. Saya diperintah oleh Mbah Ngadimin. Kok nggak wedang apa ora? Oh, yang Ngadimin. Iya. Masih ini kita. Wedang ini bukan air biasa, Mbah. Air apa, Mbak? Air biasa apa? Ada botolan iki kok. Tapi sedikit aja ya. Enggak langsung relak yo. Ini aja deh. Air. Timbul. Oh. Gimana rasanya? Ya air lah. Alhamdulillah sih ketemu kamu lah. Tapi kamu nggak apa-apa, nggak diadang makhluk apapun itu. Ya tidak kalau saya, Mbah. Sombong. Kamu yang paling ngeciling langsung perak tempat tenyong. Mbah Dangik ya. Anak muda yang berani dan tangguh, ya, Bok. Ya, sok-sokan, sok mulai. Aja salah, Mbah. Enggak, ini maksudnya kita lanjut berdua atau bagaimana ini? Nanti urusan itu nanti, urusan Kalgala nanti. Ya. Yang terpenting ini keselamatan, wah sudah alhamdulillah selamat, tidak terjadi apa-apa. Walaupun mungkin jenengan beberapa lama menahan rasa sakit. Ya. Ya, tapi enteng langsung Kiko. Ya iya. Bisa rasa sesek. Alhamdulillah, ini petunjuk, Pak. Intinya ya kita harus tetap, ya walaupun kita dipisahkan melaksanakan amanah, yang penting kita tetap masih bersahabat, Mbah. Ya masih bersama-sama walaupun dalam suka dan duka seperti itu loh. Ya, iya kita sahabat. Ya, iya. Ngomong apa, ngelantur atau gimana kamu? Ini kita agar kita saling mengingatkan, Mbah. Tapi juga tentang saling menguatkan juga dan mendukung dalam mencari kebenaran. Walaupun kita berpisah, Mbah, kita tetap satu bersama. Seperti itu. Iya betul, Mas, betul itu betul. Karena kamu apa? Kalau tumben ngomong kayak gini. Batu. Aja salah, Mbah. Gini-gini tomlo-tomlo tapi pinter, ngerti ora? Yang di mana-mana tomlo ya tomlo. Iya, tomlo mesti pinter gimana? Kamu itu pinter kalau ibu Lisa aja ada iya. Astagfirullah. Nih, teman-teman dari saksi kepintaran saya, Mbak. Aman nih. Ya, begini teman-teman, nih biasa kalau kita berdua itu kayak gini nih. Kadang-kala itu ngomongnya itu kayak orang lantur ya gini. Ya. Ngelantur tapi masuk. Mat. Jadi gini, Mbak. Saya akan memberikan sedikit wejangan untuk untuk Mbak Dangik, bahkan mungkin untuk sedulur-sedulur semua yang menonton ya. Simak dulu. Ingat. Nanti dulu. Ngeceh Batur. Ini Mbak Dangik. Ngeceh maksudnya. Kamu itu terlalu sering. Mbak Dangik, saya ada wejangan yang ujung-ujungnya nanti mau minta rokok kah, mau apalah kayak gitu loh, maksudnya nggak usah bertele-tele seperti itu loh. Iya mungkin kalau itu lain cerita, Mbak. Itu kalau lagi kecut marucut itu baru. Tapi ini, Mbak ya. Ya, coba. Yang ini dengarkan dulu, Mbak. Menjalani hidup dengan syukur bukanlah hanya tentang mengucapkan terima kasih atas apa yang kita miliki, Mbak. Tapi juga tentang menghargai setiap momen dan pengalaman yang kita jalani. Masuk apa? Iya, itu masuk jenengan supaya saya berterima kasih telah ditolong jenengan seperti itu. Iya, enggak seperti itu, Mbak. Mbak tanya gini ya, Lur. Dan ketika kamu berjalan sendirian, Mbak, dalam mencari kebenaran, nih. Janganlah kamu merasa takut atau ragu-ragu.
Karena dalam kesendirian itu kamu akan menemukan kekuatan dan kebijaksanaan yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Ya, Ya. ya. Ingat Mbah, tegarkan hatimu. Janganlah kamu biarkan kesulitan dan tantangan membuatmu ragu-ragu. Siap, Komandan. Karena kamu adalah seorang pendekar. Guys, Lur, Mbah Dangik ini seorang pendekar yang tangguh dan berani, yang tidak takut menghadapi apapun yang datang dalam hidupnya. Sangar apa para Lur? Tapi ingat Mbah Dangik, bahwa kebenaran tidak pernah datang dengan mudah, tapi dengan kesabaran, keberanian, dan keteguhan hati. Kamu akan menemukannya, Mbah. Dan ketika kamu menemukannya, kamu akan menjadi seorang yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berani. Mungkin ini adalah salah satu tantangan buat Mbah Dangik. Kenapa kita dipisahkan, Mbah? Tuh. Nah. Namanya juga Mbah Dangik, anak muda yang berani dan tangguh. Jangan selalu memuji saya kamu. Iya. Udah kenyataan Lur, Mbah Dangik ini cokan kayak gue orang mengakui. Ya enggak, maksudnya ini kamu tiba-tiba kok kayak bijak kayak gini kok. Iya. Saya heran maksudnya loh. Udah, maksudnya itu udah cukup. Masih tadi ada. Saya ini juga biar teman-teman juga bisa menyimak, Mbak. Ya baik. Dengerin. Ya siap. Saya siap mendengarkan ini sambil saya istirahat dulu. Ya wis. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang panjang dan berliku-liku. Di sepanjang jalan, kita atau kamu atau semua akan menemukan banyak tantangan dan kesulitan. Tapi janganlah kamu biarkan itu membuatmu ragu-ragu atau menyerah. Karena kehidupan ini adalah sebuah kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Setiap pengalaman, baik itu suka maupun duka, itu adalah sebuah pelajaran yang berharga, Lur. Janganlah kamu melewatkan kesempatan untuk belajar dari setiap pengalaman yang kalian jalani. Dan ingat Mbah Dangik, apa lagi? Bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang diri sendiri. Kehidupan ini adalah tentang hubungan kita dengan orang lain, dengan alam, dan dengan diri sendiri. Makanya kita sering diberi amanah, Mbak. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi seorang yang lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan untuk alam. Ada benernya enggak? Ya. Berarti kamu menyimak satu persatu perjalanan kamu selama ini mungkin ini. Ya, insya Allah. Kok kamu jadi bijak seperti ini, saya sebenarnya ragu juga. Tiba-tiba seperti itu loh. Kamu itu jarang banget mengeluarkan kata-kata sebijak ini. Seperti itu. Ya, seperti itulah seorang Narwin Arya SH-SPD. Hukum, sarjana pendidikan. SH itu sarjana humor. Oh, berarti kamu mengeluarkan kata-kata ini sekedar humor seperti itu. Ya, humor akan tetapi humor dalam pemikiran yang lebih dalam ini. Oh, ya. Ya mumpung kamu lagi ada benernya ini. Ya, saya siap menampung dan menerima semua yang kamu lontarkan, Mas. Teruskanlah, Mas. Kalau ada lagi ini. Tentu saja, Mbah. Hah? Ada. Ya, sambil ini satu batang lah. Ya. Dan ketika kita ataupun kamu merasa lelah atau putus asa, Mbah, ingatlah bahwa kamu itu tidak sendirian. Ada banyak orang yang peduli denganmu, yang ingin membantumu, dan yang ingin mendukungmu. Janganlah kamu ragu-ragu, Mbah, untuk menerima bantuan atau dukungan dari orang lain. Tegarkan hati, ya Mbah. Siap. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang panjang dan berliku. Tapi dengan kesabaran, keberanian, dan keteguhan hati, kamu akan dapat menghadapi apapun yang datang dalam hidupmu. Oke. Ingat,
bahwa kehidupan ini adalah sebuah kesempatan untuk menemukan diri sendiri, Lur. Untuk menemukan tujuan hidup dan untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Jangan kamu melewatkan kesempatan ini, Mbah. Ya enggak lah, mau dilewatkan gimana? Ya, maksudnya seperti itu gitu loh, Mbah. Iya, melewatkan kesempatan hidup. Iya. Karena kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kesadaran spiritual kita. Masuk itu, Nah, Mas. jangan kamu pernah lupa bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan spiritual. Kita tidak hanya hidup untuk mengejar kesenangan dunia, nah, tapi juga untuk mengejar kesempurnaan spiritual. Dalam arti kesempurnaan spiritual itu apa? Ya meningkat kesadarannya itu loh, Mbak. Karena kita kan adalah seorang laku spiritual. Apa salahnya kita harus meningkatkan spiritual kita untuk menjaga diri kita seperti itu, Mbak. Ya. Tapi mantep kamu. Kamu berpisah dengan saya beberapa hari, Bebis. Keras, Mbak. Kamu apa kanak-kanaknya? Dan untuk memahami diri sendiri dan alam semesta lebih baik, kita harus selalu berusaha untuk menjadi seorang yang lebih bijak, lebih sabar, dan lebih berempati, Mbak. Ya. Masuk terus kok. Yeah. Sini mau disapa. Yes. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan, Mbak, yang penuh dengan pilihan. Kita harus selalu berusaha untuk membuat pilihan yang tepat. Pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita. Janganlah kamu pernah takut untuk membuat pilihan yang sulit, Mbak. Karena itu adalah bagian dari proses pertumbuhan dan pembelajaran kita. Dan ingat, bahwa kita tidak pernah sendirian dalam membuat pilihan. Dalam mengemban amanah, kita selalu memiliki dukungan dari orang lain, dari alam, dan dari diri sendiri. Contohnya istri sudah pasti mendukung. Ya itu pasti ya. Kan kamu mendukung saya mendukung kamu. Nah, itulah yang namanya saling melengkapi. Masuk. Nah, kehidupan ini adalah sebuah perjalanan panjang dan berliku. Ya. Memposku. Ya, memang seperti itu, Mbak. Sebuah kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang tidak hanya datang dari kesenangan duniawi, tapi juga dari kesempurnaan spiritual. Janganlah kamu melewatkan kesempatan ini. Itu. Kita harus tetap berani dan tangguh, Mbah. Apalagi ketika teman-temanmu meninggalkanmu karena menganggap kamu bersalah. Janganlah kamu merasa sedih atau kecewa. Karena itu adalah bagian dari proses pertumbuhan dan pembelajaran kita, Mbah. Ingat, Mbah, bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikir atau lakukan. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon situasi tersebut. Janganlah kamu membiarkan pendapat orang lain menentukan nilai dirimu. Nah, kamu harus ingat itu, Mbah. Ya. Bahwa kamu tidak sendirian, intinya itu. Ada banyak orang yang peduli denganmu dan percaya kepadamu. Janganlah kamu membiarkan pendapat orang lain membuatmu merasa sendirian. Ingat, Madangik, bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kita semua membuat kesalahan, tapi itu tidak membuat kita menjadi orang yang buruk, Mbah. Kita harus tetap belajar dari kesalahan kita dan menjadi lebih baik. Karena itu, janganlah kamu merasa bersalah karena orang lain meninggalkanmu. Karena itu bukanlah kesalahanmu, Mbah. Kita harus fokus pada apa yang kita bisa kontrol, yaitu diri kita sendiri. Saya tahu, Mbah, kamu kuat dan bisa menghadapi apapun yang datang dalam hidupmu. Amin. Janganlah kamu membiarkan pendapat orang lain menentukan jalan hidupmu, Mbah. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri dan menjadi orang yang orang yang kamu ingin menjadi. Jadilah
seperti yang apa yang saya inginkan. Iya. Masuk Mas, makasih nih Mas. Ya, iya. Intinya ini semua lah, untuk semua lah, Mbah. Ya sama halnya seperti ini, apa? Ketika kamu terluka parah karena serangan Kargala, ya, Oh ya, kamu merasa putus asa dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, Mbok. ya tadi yang bisa seperti itulah. Tapi ingat, Mbah, pertolongan itu pasti ada, dan alhamdulillah pertolongan itu lewat saya, Iya, pelan-pelan. saudaramu, temanmu, ya, Mbok. Betul sekali Mas. Ya. Akan tetapi, Tapi apa lagi? ya itu mau jangan merasa putus asa dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya tadi anak bingung saya Mas, sendirian dewekan. Ya ya sih, memang Kayak pasrah oke lah. memang sih. Tapi kan alhamdulillah ya seperti yang kamu katakan itu pertolongannya datang melalui dirimu. Ya, dan alhamdulillah tadi ini tuh, alhamdulillah tiba-tiba Apa sih? ini adalah air Nahrul Hayat Isa, Mbah, yang kami dapatkan. Ih, Kamu udah jelas-jelas itu air apa itu kemasan. iya, ini memang pakai kemasan ini, kita sengaja pakai ini, Mbah, biar tidak tumpah. Kamu nanti nyimak videonya kalau nggak percaya. Video siapa? Kamu Ini kita bertemu dengan Nabiullah Khidir, Mbah. kamu sudah ketemu? Iya, sama Mas Probo. Maka dari itu tadi saya berdoa. Enggak, ini nih yang saya nggak suka dari yang ngadimin itu yang sering nyamar dari Subejo. Tapi mungkin tujuannya gini, Mbah. Kenapa Mbah Dangi sama saya Mas Probo dipisah? Itu mungkin adalah sebuah rencana, Mbah, di mana jenengan itu untuk menghandle makhluk-makhluk yang ada di sini. Ya benar, mudeng saya. Saya didatangkan ke sini untuk memancing pasukan dari Kargala mungkin ya. Itu. Agar menyerbu saya, kamu terus jalan lurus sampai gitu. Nah, Tumbal saya ini. bukan tumbal, Mbah. Oh. Tapi buktinya masih selamat, Mbah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tadi itu air apa namanya kamu? Air Nahrul Hayat Isa. Hayat Iya. Air yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka-luka yang tidak bisa disembuhkan oleh apapun, Mbah. Enggak. Itu kamu tadi yang meminumkan. Saya minum tadi. Iya. Itu cuma berapa, Mbah? Setetes tadi awalnya. Langsung Seger, Mbok. kayak gitu. Iya. Maling. Jangan. Nanti. Saya mau menjelaskan sedikit nih mengenai air ini, Mbah. Biar jenengan lebih paham, Mbah. Ya, silakan. Ya, denger ini. Air Nahrul Hayat Isa adalah simbol dari kekuatan dan kemurahan hati Tuhan, Mbah. Air itu menyembuhkan kamu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Air itu membersihkan kamu dari segala dosa, Mbah. What is it? Dan kesalahan. Akan tetapi tergantung hati manusianya masing-masing juga. Seperti itu. Wow. Bahkan mungkin bisa membuat dirimu menjadi orang yang seperti orang yang baru. Maksudnya? Dalam arti orang yang baru itu, mungkin setelah jenengan meminum setetes air Nahrul ini, nantinya jenengan akan merasakan hati yang tenang, jiwa yang bersih, seperti itu, Mbak. Cuman hati-hati dengan air ini. Hati-hatinya gimana maksudnya? Jadi barang siapa yang memegang air ini dengan hati yang rusak ataupun kotor, justru nanti akan berbalik, Mbah. Maksudnya misalkan saya bertujuan untuk keburukan. Iya, gitu. justru malah air ini nanti akan berbalik kepada diri jenengan, yang nantinya akan merusak diri jenengan, malah melawan diri jenengan. Tuh, seperti itu. Saya niatan buat sombong-sombong ke temen nanti. Wah, nanti kamu yang Ya kan, berhubung saya di rumah udah itu merpati itu saya sombongin nantinya. Ya, Merpatinya jangan. saya minumin itu satu-satu. jangan, Mbah. Aduh. Ingat, Mbah,
kekuatan air Nahrul Hayat Isa tidak hanya terletak pada air itu sendiri, Mbah. Ini adalah sebuah cermin, tapi juga pada iman dan kepercayaanmu. Kamu harus percaya bahwa air itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan kamu, Mbah. Dalam arti percaya bukan berarti kamu harus percaya sama airnya yang bisa menyembuhkan, tapi percaya lewat perantaranya, seperti itu, Mbah. Benar sekali ya. Yang menyembuhkan tetap Gusti Gusti Allah. Allah. Nah, Masuk. dan kamu harus memiliki iman yang kuat untuk menerima kekuatan itu. Ingat, Mbah Dangik, bahwa air ini tidak hanya untuk menyembuhkan luka-luka fisik, tapi juga untuk menyembuhkan luka-luka spiritual. Air ini dapat membersihkan kamu dari segala dosa, seperti tadi saya katakan. Ya, siap. Hehehe. Paham, Mbah? Paham itu. Nah. Minta nanti. Tapi ingat, Mbah, ini manfaatnya banyak, Mbah. Ini juga bisa memiliki kegunaan lain yang sangat penting. Banyak banget. Banyak. Air ini ya, Mbah, dapat membersihkan hati dan jiwa kamu dari segala kotoran. Air ini dapat membuat kamu menjadi orang yang lebih suci dan lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Seperti itu. Meningkatkan kesadaran diri lah. Nah, bisa menjadi orang lebih kuat, lebih berani. Masuk ya. Bahkan jika air ini dibasuhkan, orang tersebut bisa memancarkan kewibawaannya. Yes, jangan. Astagfirullah. Aku beri. Jangan banyak-banyak nanti. Ini belum ada instruksi lagi, Mbak. Maksudnya itu buat pegangan. Iya, nanti. Oh, angel. Tuh, Mbak. Ya. Ini tadi kamu enggak dibilangin sama Probo atau siapa? Enggak. Saya saja dipisah. Tadi pada saat Mbah Ngadimin datang, Mbah Ngadimin pergi sekalian nyomot Mas Bobo nggak tahu kemana, dan Mbah Ngadimin menyuruh saya untuk mencari dirimu. Seperti itu. Akan tetapi tadi airnya itu dibawa sama, entah itu Mas Bobo yang bawa atau Mbah Ngadimin. Makanya tadi saya sempat kebingungan. Maka dari itu saya juga nggak tahu, tiba-tiba tadi jatuh dari atas di sampingmu, Mbah. Ini. Tuh. Kaki nenek. Nggak tahu. Kakinya dingin sama nih. Dan ingat, Mbah, Kamu lagi angot apa, maksudnya kamu lagi? ini biar sedulur-sedulur tahu semua ini ya. Manfaatnya sangat luar biasa. Air ini itu ya, Mbah, juga dapat digunakan untuk melindungi diri dari segala bahaya dan kejahatan. Dapat membuat kamu menjadi orang yang lebih aman dan lebih terlindungi. Oke. Air ini dapat membantu kamu untuk mencapai tujuan hidup. Air ini dapat memberikan kamu kekuatan dan keberanian untuk menggapai impianmu dan mencapai kesuksesan. Dan juga bisa untuk penglaris, Mbah. Dagang langsung saya. Huhui, mendoan. Pulang aja belum? Iya juga. Kali ya. Nanti Astagfirullah. masih ada lagi nih untuk sedulur-sedulur. Ya. Ingat, Mbah, semua yang telah kita bahas sebelumnya, Mbah. Ini tadi tentang air, Ya. tentang kekuatan, keberanian, ketakwaan, dan lain sebagainya. Pengorbanan juga. Terutama ketakwaan ya. Takwaan itu adalah pondasi dari semua kekuatan dan keberanian. Yok. Kamu hebat sekali ya. Alah. Ketakwaan adalah yang membuat kamu percaya pada dirimu sendiri, Pak. Pada Tuhan dan pada kekuatan yang lebih besar dari dirimu. Dan juga pengorbanan. Pengorbanan adalah bagian dari ketakwaan juga, Pak.
Pengorbanan adalah yang membuat kamu rela melepaskan sesuatu yang berharga untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan yang lebih baik. Pengorbanan adalah yang membuat kamu menjadi orang yang lebih kuat dan lebih berani. Saya sebenarnya pengen ngemek batuk kamu itu Yeah. panas atau gimana kok? Ya namanya perjalanan hidup, Pak. Perjalanan hidupmu itu tidak akan pernah mudah. Akan ada banyak tantangan dan kesulitan yang kamu hadapi, yang kita hadapi. Tapi dengan ketakwaan dan pengorbanan, kamu akan dapat menghadapi semua itu dengan keberanian dan kekuatan, bahkan keikhlasan, kesabaran. Nanti kamu saya batuknya kayak bolu umet dia yang gitu. Kedengaran kok. Yes. Janganlah kamu pernah lupa Mbah Tangik, bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan hidup. Tadi sudah saya sampaikan, Ya, dukungan itu pasti ada, Mbah. Walaupun itu sedikit, itu adalah penyemangat buat kita. betul sekali ya. Mungkin ya tahun ini, Mbah, Apa tahun ini kenapa? ya kita mulai dengan semangat baru, Mbah. Mumpung masih berbau tahun baru ini kan baru Oh, iya, belum. kamu mau kasih semangat, motivasi Ya seperti itu. iya. Untuk saya ini atau Ya untuk Mbah Tangik, ya untuk saya sendiri, untuk sedulur-sedulur semuanya ini. Mumpung ini belum pertengahan tahun ini ya. ya silakan nih Ya. ada motivasi katanya ini dari Babang Arya ini. Intinya marilah kita mulai dengan semangat baru dan harapan yang lebih besar. Mari kita tinggalkan kesalahan dan kegagalan di masa lalu, Lur, Masuk. dan fokus pada kesempatan dan peluang yang baru. Janganlah kita takut untuk bermimpi besar dan mengejar impian kita. Janganlah kita ragu-ragu untuk mengambil langkah pertama dan memulai perjalanan kita. Kita semua memiliki kekuatan dan potensi yang besar dalam diri kita, Lur. Mari kita ungkapkan kekuatan dan potensi itu dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita fokus pada kesabaran, keberanian, ketakwaan. Jadikan tahun ini sebagai tahun yang penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan kepuasan. Dan lebih baik dari tahun yang kemarin, Amin. pastinya. Dan Ya. untuk motivasinya, Ya. Intinya ya, semoga tahun ini menjadi tahun yang luar biasa bagi kita semua, Lur. amin. Semoga kita semua dapat mencapai impian kita dan menjadi orang yang lebih baik dan lebih bahagia. Amin, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan butuh wa iya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Apa maning? Oh, jangan Eh, itu jujur aja lah sama saya, maksudnya kenapa kamu bisa kayak gitu, apalagi bolong ututnya atau lagi nggak suntel lagi gitu kan, berarti kalau kok ini, Mbah, ini biar lebih jelas nih. wah, Kamu pengen tahu, Mbah? enggak lah, enggak. Kamu sering aja jawabannya kalau ditanya. Yuk, mau lanjut atau gimana ini? Mungkin kita istirahat terlebih dahulu, tapi cari tempat yang lebih aman. Kita bergeser dari tempat ini, Mbah. Ya oke lah, manut kalau kita mau lanjut ya lanjut, tapi kalau bisa sih ulang aja dulu. Pulang gimana? Orang belum pulang, Kargala aja belum kita selesaikan. Tadi kamu bilang katanya Kargala nanti dulu. Iya, memang tadi Bang Adi mengatakan urusan Kargala nanti. Berarti kan kita tidak boleh keluar dulu dari tempat ini, Mbah. Berarti kita istirahat. Nah, iya seperti itu. Saya manut. Oke, Lur. Alhamdulillah ini Mbah Tangik sudah sehat lagi. Ini bukan berkat ini nih, satu ini. Ini lewat perantara dari air Nahrul Hayat Ishak, Lur. Akan tetapi seperti yang sudah disampaikan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam dan juga Bang Hadimin dan yang lain, bahwasannya teman-teman sudah tahulah manfaat dan apa maksud dari air ini, Lur. Oke, mungkin itu saja. Ini kita mau cari tempat untuk istirahat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.